Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Allah taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, zidni rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah bagiku ilmu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Wari ketika menjelaskan ayat ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya menunjukkan akan kedudukan ilmu di dalam agama kita. Karena tidak ada perintah untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Menunjukkan kedudukan yang sangat agung dan sangat besar. Lalu beliau menyebutkan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ilmu, beliau melanjutkan, yang dengannya tegaknya agama kita. Ilmu yang dengannya ibadah kita benar tata caranya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kita lihat adalah sebagian kaum muslimin berlomba-lomba untuk menuntut ilmu dunia, enggan dan alpa dan lalai menuntut ilmu syar'i. Ilmu dunia kita cari mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, universitas 4 tahun, S2 3 tahun, S2, S3 3 tahun. Hampir 10 tahun, hampir 20 tahun kita menuntut ilmu syar'i. Tetapi kemudian tentang ilmu keselamatan dunia dan akhirat kita, sebagian kaum muslimin enggan untuk mempelajarinya. Inilah sifat orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu sisi zahir dunia saja. Adapun tentang akhirat mereka lupa untuk melakukannya. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang singkat ini izinkan kami menjelaskan secara singkat kenapa kita harus belajar agama. Tabiat manusia bersemangat melakukan sesuatu jika mereka tahu tentang manfaatnya. Manusia bersemangat melakukan sesuatu jika tahu manfaatnya, jika tahu keutamaannya. Apa manfaatnya? Apa alasannya kenapa kita harus belajar agama? Di samping tentu saja karena dia adalah kewajiban. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu, sekali lagi ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Wajib, faridatun, kata Nabi. Wajib hukumnya. Ala kulli muslim, bagi setiap mukallaf, setiap muslim. Berarti meninggalkannya adalah dosa. Meninggalkan belajar ilmu, yaitu tidak menuntut ilmu syar'i, maka adalah dosa yang tentu berkonsekuensi adanya azab di hari kiamat nanti. Kenapa harus belajar agama? Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena setiap kita adalah mukallaf, dibebani taklif. Sejak kita usia akil balik sudah ada beban. Dan apa taklif itu? Berporos pada dua. Yaitu apa? Beriman dan beramal. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebutkan, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, yakni masuk surga, maka kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia beramal soleh, beramal dengan benar, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah itu.
tauhid. Inilah dua poros ilmu syar'i yang wajib kita ketahui. Tentu porosnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kalau diperas inti dari pelajaran, kewajiban kita menuntut agama adalah dua, yaitu tauhid yang dengannya iman kita benar. Dan belajar fikih halal haram yang dengannya amalan kita benar. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Dengan belajar tauhid kita bisa membedakan mana amalan-amalan yang bisa membatalkan tauhid kita. Saudaraku yang dimiliki Allah, betapa banyak kaum muslimin yang masih menggantung jimat. Karena dia tidak belajar ilmunya. Kata Nabi SAW, Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat, maka telah syirik. Betapa banyak sebagian kaum muslimin bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, Man halafa bi ghairillah, faqad asyraka atau faqad kafara. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka telah syirik dan telah kufur. Sungguh sebagian kaum muslimin masih percaya dengan tatyarah. Menyandarkan kesialan kepada benda. Angka sial, angka 4, angka 13 di negeri kita masih dianggap sebagai angka kesialan. Bukankah ini perkara dilarang dalam kita? Karena apa? Merusak tauhid kita. Betapa banyak di antara kita wudunya belum benar. Yang dengannya sholat kita menjadi sah. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki yang setelah berwudu masih ada sebesar koin di tumitnya atau di mata kakinya. Belum tersentuh atau terbersihkan dengan air. Kata Nabi SAW, Wailul lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit ini dari api neraka. Betapa banyak di antara saudara-saudara muslim kita salat tidak tuma'nina. Yang ini bisa membatalkan salat seseorang. Tuma'nina adalah rukun salat. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an pernah melihat ada seorang salat dengan sangat cepat. Kata Nabi SAW, Lau mutta ala hadhihi, mutta ala ghairil fitrah. Kalau kau mati di atas keadaanmu salat seperti ini, engkau mati tidak di atas fitrah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat ya ikhwan, masih banyak saudara-saudara kita yang salatnya tidak sesuai dengan syariat agama yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara dunia dia mahir. Perkara politik dia tahu. Perkara permainan sepak bola dia tahu. Siapa pemain yang terkenal, di berapa transfernya, apa keahliannya, di mana dia pernah bermain. Dia tahu dengan detail dan rinci semua perkara dunia. Ketika menafsirkan ayat ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya dalam surah Ar-Rum ini, Hasan Al-Basri mengatakan, kau bisa melihat mereka, ya ini orang kafir, dengan memejamkan mata, duit, dirham atau dinar. Dia tahu berapa jumlahnya dengan memejamkan mata, dengan hanya membolak-balikan di tangannya. Saking pinternya masalah dunia. Ia tidak melihat logam itu, dia tahu ini berapa. Tapi urusan akhirat, urusan tata cara wudu, urusan tata cara salat, jahil sejahil-jahilnya. Padahal Anda tidak ditanya siapa pemain bola terkenal di zamanmu. Anda tidak akan ditanya siapa presiden yang pernah terpilih di zamanmu. Yang Anda ditanya adalah ilmu syar'i. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini alasan yang pertama. Bahwasanya kita dibebani kewajiban. Apa kewajiban kita? Beriman. Akidah harus benar. Betapa banyak akidah yang menyimpang di negeri kita. Ada yang menganggap ada lagi Nabi sesudah Muhammad SAW. Ada yang mencelah para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajmain. Ada di negeri kita. Ada yang mengaku Imam Mahdi. Ada yang mengaku sebagai Nabi. Ada yang mengaku ketemu Jibril. Banyak. Penyimpangan akidah banyak di negeri kita. Kalau kita tidak tahu mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah, kita akan terjatuh di situ.
kesyirikan, dukun, perdukunan, klinik merajalela di negeri kita. Kenapa banyak orang terjatuh? Karena jahil, tidak belajar ilmu tauhid dengan benar. Yang dengannya amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tauhid adalah pondasi ilmu. Tauhid adalah pondasi amal. Seluruh amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali di atas tauhid yang benar. Kemudian kewajiban kita mengamalkan, beribadah. Dan itu adalah artinya halal haram. Wajib bagi setiap pengusaha tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam jual beli. Wajib seorang karyawan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam berusaha dan bekerja. Sebagaimana wajib seorang yang ingin berhaji, wajib tahu apa itu fikih haji, apa syarat haji, apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunnahnya. Sebagaimana juga kita wajib tahu apa syarat-syarat sholat, apa rukun-rukun sholat, apa wajibnya dan apa sunnahnya, apa yang membatalkannya. Wajib kita tahu. Inilah tugas kita di dunia, berilmu dan beramal. Dan itu tidak bisa kecuali dengan belajar agama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita penting belajar agama? Terutama yang dua ini. Karena ini adalah ilmu maksudun lidzati. Inilah ilmu utama, ilmu inti, ilmu pokok. Yaitu belajar tauhid dan belajar fikih. Adalah karena syariat agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah datang dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk kabar. Dan yang kedua, datang dalam bentuk perintah dan larangan. Bentuk kabar itulah tauhid. Al-Quran datang mengabarkan kita tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran mengabarkan kepada kita tentang alam kubur, tentang alam akhirat, bagaimana surga, bagaimana neraka. Al-Quran datang kepada kita dengan kabar tentang adanya malaikat, adanya nabi-nabi sebelum kita. Kabar yang harus kita yakini. Sebagian saudara-saudara muslim kita tidak tahu apa saja yang terjadi nanti di hari kiamat. Apa yang dipertanggungjawabkan. Bahkan sebagian di antara kita siapa nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kabar yang ia tidak tahu sehingga ia tidak meyakini. Ketika dikabarkan bahwasanya 4 imam madhab mengharamkan musik, kaget. Karena pernah belajar. Padahal 4 imam madhab mengharamkannya. Maka ini juga butuh ilmu. Karena syariat berisi tentang kabar dan perintah. Perintah apa? Perintah berbuat dan larangan meninggalkan. Halal haram, fikih. Agama ini intinya adalah kabar yang harus kita yakini. Itulah tauhid, akidah. Dan berisi perintah dan larangan. Maka kita butuh ilmu tentang bagaimana melaksanakan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Dan ini butuh pengetahuan tentang halal dan haram. Itulah ilmu fikih. Sebagian saudara-saudara kita belum tahu riba itu halal, haram. Tidak tahu bentuk riba itu seperti apa. Sehingga kita lihat, ya ikhwan, Masya Allah. Bagaimana praktek riba begitu menggurita di masyarakat kita. Yang kata Nabi SAW, dosa riba ada lebih 70 tingkatannya. Yang paling rendah riba seperti menzinahi ibu kandung kita. Allahu Akbar. Apa itu riba? Para ulama menyimpulkan, kullu qardin jarra manfa'ah. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat. Maka itu riba. Sebagian salaf ketika pinjam uang di rumah saudaranya. Ketika hujan turun, dia tidak mau berteduh di rumah saudaranya. Kenapa? Dia mengambil manfaat. Sampai segitu mereka waraknya. Ingin tidak terjatuh ke dalam riba. Karena mengambil manfaat kepada orang yang dia utangi. Tapi lihat hari ini, ikhwan. Riba menggurita. Karena sebagian saudara kita nggak mau belajar. Mana yang halal dan mana yang haram. Sementara agama ini
berisi tentang perintah dan larangan, yang dihalalkan, yang diharamkan. Itu butuh ilmu. Sehingga sebagian mereka terjatuh dalam yang diharamkan mereka tanpa sadari. Ini kenapa kita harus menuntut ilmu. Kemudian alasan yang ketiga dan terakhir, karena amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Ini tauhid. Dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan itulah fikih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengujimu. Siapa di antara kalian yang terbaik? Kata para ulama tentang makna yang terbaik, amalnya adalah apa? Yang paling ikhlas dan paling tepat, paling sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Bagaimana cara ikhlas? Harus belajar tauhid. Bagaimana agar amalan kita diterima, agar bisa sesuai dengan contoh Nabi SAW? Harus belajar fikih. Bagaimana tata cara sifat ibadah Nabi SAW? Maka atas tiga alasan inilah saudara-saudaraku, kita mesti wajib belajar agama. Yang paling wajib diantaranya adalah belajar tauhid dan belajar ilmu tentang halal dan haram atau fikih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, tidak ada uzur kita untuk tidak belajar agama hari ini. Di mana kita dapati begitu banyaknya sarana yang memudahkan hari ini. Bayangkan 50 tahun atau 60 tahun yang lalu. Untuk belajar agama, kita harus pergi ke Timur Tengah, ke Madinah, ke Mekah, atau ke Mesir. Alhamdulillah sekarang begitu banyak sarana, banyak ulama yang telah hadir bertebaran di negeri kita. Yang mereka membuka majelis-majelis ilmu, terbuka untuk didatangi. Tidak ada uang pendaftaran dan tidak berbayar. Ilmu begitu mudah. Kalau kita tidak sempat hadir secara langsung, bukan ada sarana. Kita mendapati sarana-sarana di media komunikasi begitu banyak terbuka. Dan ilmu yang dua tadi tidak harus selalu di pesantren. Anak-anak kami yang sedang menuntut pesantren, mereka yang memang memfokuskan. Ada namanya ilmu sarana, ada di ilmu inti, tauhid dan fikih. Ada ilmu sarana, mempelajari, menghafal Al-Quran. Ini bukan ilmu inti, ini bukan tujuan utama. Mempelajari tajwidnya, ini bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah mengimani dan mengamalkannya. Tapi sarana untuk menunjang itu ada. Yaitu apa? Mempelajari tajwidnya, mempelajari hadisnya, mempelajari bahasa. Tapi ini ilmu sarana, ilmu alat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan hadis. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kata beliau, mengajarkan dan mempelajari Al-Quran ada dua. Yang pertama, mempelajari huruf-hurufnya, tajwidnya, makharnya, qiraatnya. Dan ini dipelajari anak-anak kan. Yang kedua, mempelajari maknanya, mentadabburi isinya, dan mengamalkannya. Mana yang paling utama? Adalah yang kedua, mempelajari maknanya untuk diamalkan. Karena ini adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Adapun sarananya, mempelajari tafsirnya, mempelajari kaedah-kaedahnya, adalah sarana. Tapi tujuannya adalah mengimani dan mengamalkannya. Inilah ilmu pokok atau ilmu asliyah atau maksudun lidzatihi, yaitu ilmu tauhid dan ilmu tentang perkara yang halal dan diharam atau ilmu fikih.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada kata terlambat untuk duduk di majelis ilmu. Ini tadi 3, saya simpulkan. Kenapa kita wajib belajar agama? Karena kita adalah hamba yang mukallaf. Diberi Allah kewajiban, beban untuk mengimani dan mengamalkan. Dan itu butuh ilmu. Betapa banyak saudara kita yang laki-laki yang masih pakai emas. Kata Nabi SAW, uhilla al-zahabu wal-hariru li'inathi ummati. Dihalalkan sutra dan emas bagi perempuan umatku. Wa hurrima ala dzukuriha. Dan diharamkan bagi laki-laki. Ini perkara kecil. Betapa banyak saudara-saudara kita muslim laki-laki pakai emas. Acara tunangan, pertukaran cincin pakai emas. Syariat melarang. Karena tidak tahu tentang larangan, dia menjerumuskan dirinya dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena isi agama kita ada 2, yaitu kabar yang harus kita imani. Ini tauhid. Dan yang kedua adalah perintah dan larangan. Dan ini semuanya butuh ilmu, butuh halal haram. Dan yang ketiga, diterimanya amal kita tidak bisa tanpa dengan apa? Mengikhlaskan. Ini tauhid. Dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, saya dengan tetanggaku berbagi waktu untuk belajar agama di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Setiap hari kami bergantian. Hari ini saya yang menjaga onta-onta dan kambingnya. Tetanggaku yang berangkat ke Masjid Nabawi dan mempelajari agama. Dan dia mengajarkan saya kepada saya. Kemudian besoknya gantian, saya yang ke Masjid Nabawi, saya yang mencatat ilmu, kemudian saya ajarkan setelah kembali. Lihat bagaimana semangat mereka untuk mempelajari agama ini. Tidak ada kata terlambat ya ikhwan. Karena mempelajari agama adalah jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan jalannya menuju surga. Ada satu hadis yang saya ingin tutup khutbah ini dengan hadis yang sangat agung. Kata para ulama seperti Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini adalah hadis yang paling agung tentang keutamaan menuntut ilmu. Yaitu apa? Hadis Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia memahami agamanya. Allahu Akbar. Siapa yang belajar agama, Allah jadikan dia kebaikan yang banyak, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kehinaan, kesengsaraan dunia dan akhirat, maka Allah palingkan dia dari menuntut ilmu agama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا وردا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.